The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua, senang rasanya kali ini saya Naimah Nurul Febriani dengan rekan saya Rohmah bisa membersamai kalian semua di acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Nah, sebelum dimulai pembahasan, saya mengajak sahabat inspiratif semua untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Ponpes Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan S3. Nah, buat teman-teman yang belum tahu S3 itu apa? S3 yaitu singkatan dari sehari 1000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000 yang disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, baiklah teman-teman inspiratif semua. Kali ini kita akan membahas tentang apa nih Naimah? Nah, kali ini kita akan membahas tentang problematika menghafal Al-Quran. Nah, Rohmah, pernah nggak sih mengalami sulitnya atau masalah ketika menghafal Al-Quran? Benar sekali Naimah. Saya itu mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Nih ya, kadang saya di pondok itu menghafal Al-Quran, kadang Al-Quran itu susah masuk. Kadang sejam 2 jam satu ayat tuh susah masuk banget. Tapi kadang kala cepat masuknya, cepat nangkep, cepat masuk dan lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa ya Nah, masalah seperti itu sering banget ya terjadi di kalangan para penghafal Al-Quran. Nah, sebenarnya ada dua masalah nih Ada problem dari internal dan ada juga problem dari eksternal. Wah, problem dari internal itu apa saja nih Nah, kita bisa sharing nih ya teman-teman. Problem dari internal itu yang pertama, kita itu terlalu cinta dunia dan terlalu sibuk dengannya nih Wah, bener banget Kalau misalkan kita terlalu cinta dunia, hafalan itu akan sulit masuk ya Bener banget. Dan ketika kita cinta dunia itu, kita terus mengejar kekayaan atau harta dan lain sebagainya, itu bisa menjauhkan kita dari ibadah Berarti kita nggak boleh terlalu cinta ya dengan dunia. Betul banget. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang nih Dan menurut Rohmah, apa sih yang dimaksud dengan seimbang itu? Apakah 50% 50% atau bagaimana nih Jadi mungkin seperti ini ya, menurut saya pribadi, kalau misalkan seimbang itu adalah ketika kita waktunya fokus untuk ibadah, kita harus fokus untuk ibadah, tidak boleh memikirkan dunia. Misalnya kita lagi sholat, misalnya kita lagi sholat nih. Nah, kalau misalkan kita lagi sholat, kita nggak boleh memikirkan masakan dan lain sebagainya. Aduh, masakan saya udah matang belum ya, dan lain sebagainya. Seperti itu Wah, itu sering banget terjadi. Dan kita juga sebenarnya ya, ketika yang dinamakan seimbang itu, kita bisa menempatkan waktu nih Tadi kata Rohmah juga bener banget. Dan kita ketika waktunya sholat, kita sholat. Ketika waktunya mencari rezeki, kita mencari rezeki nih Berarti kita harus pinter-pinter untuk memanage waktu ya Iya. Antara dunia dengan akhirat kita. Dan sebenarnya sudah dijelaskan juga ya dalam surat Al-Jumu'ah, yang ketika sedang berjualan dan mendengar suara azan, itu kita harus melaksanakan sholat dan meninggalkan perdagangan kita ini agar kita juga tetap istiqomah, tetap tetap seimbang gitu antara dunia dan akhiratnya. Nah, benar sekali Terus yang kedua apa nih Nah, yang kedua itu ada tidak dapat merasakan kenikmatan Al-Quran. Menurut Rohmah gimana sih yang tidak dapat merasakan kenikmatan Al-Quran?
tidak dapat merasakan kenikmatan Al-Quran itu seperti misalnya nih ya, kalau misalkan kita itu merasakan kenikmatan Al-Quran, maka ketika kita tidak baca Al-Quran sehari ataupun 2 hari, hati kita itu gelisah, kita itu rindu sekali dengan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi beda hal dengan orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Ketika tidak membaca Al-Quran sehari, 2 hari, bahkan seminggu, hati kita biasa aja, tidak ada kegelisahan karena tidak rindu dengan ayat-ayat Al-Quran. Wah, astagfirullah. Nah, ada juga nih ketika kita nyambung nih ya sama yang materi pertama tadi, ketika kita terlalu cinta dunia nih dan itu membuat kita yang tadinya kita hafal Al-Quran, hafal 30 juz misalnya, dan kemudian kita terlalu menyibukkan diri kepada dunia, maka itu tidak langsung hilang semua hafalan kita bahkan tanpa kita sadari itu dapat merusak sebenarnya. Nah, biasanya nih ketika kita udah sibuknya, maka yang pertama hilang itu rasa ketidaksukaan atau rasa malas kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran nih. Bener banget Naima. Terkadang juga ada ya ketika kita sudah mulai buka Al-Quran, kita tuh kayak baru baca sedikit aja, baru baca 2 ayat aja sudah ngantuk gitu, sudah pengen cepat-cepat tutup Al-Quran gitu, sudah ingin cepat-cepat menyelesaikan kegiatan kita untuk mengaji gitu. Nah iya, nah terus ketika kita sudah hilang rasa untuk mengaji itu, maka ketika kita masih memfokuskan diri untuk mencari kebahagiaan dunia dan kita tidak segera bertobat nih dan selanjutnya itu masalah yang terjadi, kita akan lupa sedikit demi sedikit dalam menghafal Al-Quran, dan itu jika tidak secepatnya dirubah, maka kita akan merasakan hilang semua hafalan yang ada di diri kita nih. Jangan sampai ya Iya. Terus nih ya, kadang kan kalau misalkan kita itu mengaji ya cepat banget gitu ya, waktunya pengen buru-buru selesai, tapi ketika kita pegang HP malah kita betah sekali, berjam-jam ya Iya, berjam-jam, 5 jam, 6 jam, betah sekali dengan HP. Beda dengan kita memegang Al-Quran, baru 10 menit aja udah ngantuk dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya masalah banget nih Nah buat teman-teman nih di rumah, jangan sampai ya kita itu terlalu cinta terhadap dunia, dan apalagi keseringan memegang HP nih karena memang itu sepertinya mayoritas ya Iya, apalagi di zaman yang di zaman milenial ini ya. Iya betul banget, segala sesuatu pasti menggunakan HP kan ya. Iya, terus juga kan banyak sekali anak-anak kecil yang tidak mau mengaji gara-gara memegang HP, nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah seharusnya yang seperti apa sih yang kita ajarkan terhadap anak-anak nih agar tidak terlalu kecanduan terhadap HP dan lebih suka untuk memegang Al-Quran nih Jadi kalau misalkan untuk anak-anak nih ya jadi dibatasin gitu buat megang HP berapa menit waktunya. Jadi kalau misalkan nih megang HP hanya 20 menit saja, nah sisanya itu kita pergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalkan belajar, pelajaran-pelajaran sekolah diulang kembali, terus mengaji dan lain sebagainya. Seperti itu Naima. Nah Masya Allah ya Nah yang ketiga nih kira-kira ada apa sih yang masalah di internalnya? Nah yang ketiga ini ada hati yang kotor dan terlalu banyak maksiat Wah yang seperti apa itu Rahmah? Jadi hati yang kotor dan terlalu banyak maksiat itu seperti ini ketika hati kita masih banyak penyakit hati yang nempel pada diri kita, seperti syirik, kikir, hasud dan lain sebagainya. Maka ketika hal itu terjadi,
Al-Quran pun akan sulit masuk kepada kita, soalnya hati kita itu masih kotor. Nah, ada juga nih, aku punya cerita nih, ada seseorang yang dia itu sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Namun tempatnya itu tidak mendukung banget. Dan dia pribadi tanpa dia sadari sebenarnya sejak itu dia sedang melakukan maksiat. Namun maksiatnya bukan seperti yang hal-hal yang besar seperti maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, seperti itu. Dan itu berpengaruh banget untuk proses penghafalan kita. Wah, benar banget tuh. Jadi kita harus membersihkan hati kita dulu ya sebelum menghafal Al-Quran, biar Al-Quran itu cepat masuk pada diri kita. Betul banget. Memang sebenarnya itu maksiat itu tidak harus maksiat yang besar ya, seperti kita tidak bisa menjaga pandangan kita, itu sangat berpengaruh teman-teman. Dan kita tidak bisa menjaga hati kita dan pikiran kita nih untuk memikirkan hal-hal yang kurang baik, itu sangat berpengaruh untuk hafalan kita nih. Nah, kita lanjut yuk. Sebenarnya belum selesai nih ceritanya. Oh iya, gimana tuh? Nah iya, tapi ketika seorang ini dia pindah tempat nih, dia itu sangat cepat nih, penghafalannya sangat meningkat. Yang tadinya dia itu menghafal surat An-Naba dalam 1 tahun, dia belum bisa hafal nih, tapi ketika dia pindah dalam 1 minggu pun dia sudah bisa hafal 1 surat, seperti surat An-Naba, surat An-Najiat, Abasa, dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah sekali ya, Iya, sangat berpengaruh sekali nih, karena lingkungan itu penting ya, Ya, berarti kita harus mencari lingkungan yang baik terlebih dahulu ya. Seperti misalnya kita harus berada di pondok pesantren penghafal Al-Quran biar lebih terjamin gitu lingkungannya. Iya, betul banget. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat inspiratif semuanya. Nah, selanjutnya apa nih, Selanjutnya, masalah dari internal itu yaitu adalah lupa. Wah, lupa itu yang seperti apa tuh, Nah, lupa ini sering banget ya, terjadi. Dan lupa itu sebenarnya ada 2 masalah, yaitu lupa karena alami dan ada juga lupa yang karena keteledoran kita nih. Wah, lupa yang alami dengan lupa yang keteledoran itu seperti apa ya, Nah, teman-teman nih, lupa yang karena alami itu biasanya itu lupa yang tanpa disengaja atau ketidaksengajaan, seperti itu. Nah, sejak waktu dulu ada cerita bahwa Rasulullah itu ketika menjadi imam, beliau itu lupa 1 ayat. Namun ketika beliau lupa itu ada yang sahabat yang mengingatkan di belakang. Dan juga ketika selesai sholat dan Rasulullah melewati salah satu rumah seorang sahabatnya, beliau tuh mendengar sahabat tersebut sedang membaca Al-Quran. Nah, dari situ Rasulullah bisa mengingat kembali ayat yang tadi terlupakan. Itu yang dinamakan lupa alami. Itu yang dinamakan lupa alami. Terus kalau misalkan lupa karena teledor itu seperti apa ya, Nah, kira-kira teman-teman nih ada yang tahu nggak nih lupa karena teledor? Nah, sebenarnya lupa karena teledor itu sering banget terjadi ya daripada lupa karena ketidaksengajaan. Karena mungkin yang di dalam hati kita itu terlalu memikirkan dunia, itu bisa saja. Karena lupa karena teledor itu memang yang disengaja. Seperti kita tidak suka mengulang-ulang hafalan kita, yang kita tidak menyempatkan waktu untuk mengaji dan lain sebagainya. Berarti mengulang-ulang hafalan itu sangat penting sekali ya, biar nanti hafalan kita itu cepat nempel gitu. Penting banget Dan ini lupa karena keteledoran ini sangat tidak disukai oleh Allah, karena itu termasuk maksiat. Astagfirullah. Ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang memang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah
3 juz, 5 juz, bahkan 30 juz. Kita jaga gitu hafalannya, jangan sampai kita lupa karena teledor. Dan jika kita lupa karena ketidaksengajaan, maka sering-sering diulang lagi, sering-sering dimurojaah, dan sering-sering diaplikasikan apa yang kita hafal nih ayat-ayatnya nih. Nah, benar banget teman-teman inspiratif semuanya. Jadi perbanyaklah murojaah biar hafalan kita cepet nempel gitu, biar hafalan kita mungkin gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman inspiratif semuanya. Itu adalah problematika dari internal. Nah, bagaimana nih kalau problematika dari eksternal atau yang datangnya dari luar? Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin teman-teman semua di sana ada yang ingin berkomentar nih, mengenai problematika yang terjadi di dalam internal kita. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin berkomentar atau yang ingin bertanya dan berpendapat, silakan tulis komentarnya di bawah. Selanjutnya apa nih, Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Untuk problematika yang terjadi di eksternal itu ada yang pertama itu tidak mampu untuk membaca dengan baik. Wah, tidak mampu membaca dengan baik itu seperti apa ya, Ya, kita itu biasanya tidak mampu untuk membaca dengan baik, seperti kita belum lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, makanya ketika kita mau menghafal itu, kita seharusnya ya, alangkah lebih baiknya kita itu memperbaiki bacaan kita dulu. Iya, benar banget tuh. Soalnya di pondok pesantren saya juga seperti itu. Ketika kita mau menghafal Al-Quran, kita tidak langsung menghafal Al-Quran, akan tetapi tahfidz terlebih dahulu. Nah, baik, mungkin kita cukupkan saja ya pembahasan kali ini. Oke, demikian pembahasan kali ini. Saya Rohma Dan saya Naimah Nurul Febriani.